Halo semua, karena banyak teman-teman yang meminta saya untuk menanggapi KAF Media Channel, jadi pada video ini saya akan memberikan review tentang KAF Media Channel. Oke, kita mulai aja ya. Nah, karena saya adalah YouTuber pemula, saya suka sekali untuk belajar dari channel-channel yang lain. Ketika saya mencari KAF Media Channel di YouTube, saya lihat, wow, subscribersnya sudah hampir 400.000. Lalu, saya lihat waktu channel ini mulai tayang, bulan Januari tahun 2018. Berarti, channel ini mencapai 300.000 subscribers dalam kurun waktu 2 tahun. Saya mesti jujur mengatakan bahwa hal ini adalah sebuah prestasi yang tidak mudah untuk dicapai. Kita coba aja bandingkan dengan channel Mola Center Ayah Sofia milik Ustadz Insan Mokoginta yang ahli dalam menceraikan keluarga orang lain dan channel Sanihu Munir yang ahli dalam menyelipkan tanda kurung pada kitab suci sambil senyum-senyum sendiri. Channel Insan Mokoginta dimulai tahun 2018. Jadi, tidak jauh beda dari KAF Media Channel. Tetapi, Insan Mokoginta hanya punya 65.000 subscriber. Sedangkan KAF hampir 400.000 subscribers. Lebih dari 6 kalinya Insan Mokoginta. Terlebih lagi dengan channel Sanihu Munir yang sudah mulai sejak November tahun 2010. Sudah hampir 10 tahun, subscribersnya baru 15 ribuan. Kita juga bisa melihat di sini, rata-rata pertumbuhan KAF Media Channel adalah 600-an subscribers per hari. Pertumbuhan Insan Mokoginta adalah 100-an subscribers per hari. Dan pertumbuhan Sanihu Munir, 2 subscribers per hari. Ini menjadikan sekali loh Pak Sanihu Munir. Padahal saya suka sekali dengan channel Pak Sanihu Munir, sampai saya buatkan satu video khusus dengan judul Umat Tanda Kurung untuk memberikan penghargaan kepada Pak Sanihu Munir sebagai the best stand-up comedy. Jadi, kesimpulannya, janda-janda Ustadz Insan Mokoginta dan selipan tanda kurung Sanihu Munir kurang laku dibandingkan dengan KAF Media Channel. Yuk sekarang kita bandingkan lagi dengan channel Salam Akal Sehat yang bisanya cuma mengkritik cara baca bahasa Arab, padahal bahasa Indonesia aja dia masih gagap. Dan channel emaknya para mualaf, yaitu channel Irena Handono. Saya nggak tahu apakah Umi Irena Handono ini pernah dijadikan janda oleh Insan Mokoginta atau dia pernah dijadikan janda oleh berapa banyak mualaf dan lain-lain. Tetapi yang pasti, walaupun nenek ini udah tua, channelnya lebih muda daripada KAF Media Channel, yaitu sejak Juni tahun 2019. Di sini, kita bisa melihat pertumbuhan channel Irena Handono 100-an subscribers per hari. Dan channel Salam Akal Sehat sedikit lebih tinggi daripada channel janda tua itu, yaitu 150-an subscribers per hari. Tetapi, masih jauh di bawah KAF Media Channel. Yuk kita bandingkan lagi dengan channel Islam Care yang isinya curhat gara-gara angpaunya diambil oleh koko-kokonya dan mualaf channel yang pemiliknya berkuku belah 5. Kedua channel ini sudah dimulai sejak tahun 2014 dan 2015. Jadi, lebih tua daripada KAF Media Channel. Tetapi, jumlah subscribersnya jauh di bawah. Dan pertumbuhan subscribersnya cuma 1 dan 3 orang. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena terlepas dari kita berseberangan agama, saling menjatuhkan dan lain-lain, sebagai YouTuber, saya berharap kita semua bisa bertumbuh bersama. Sedih sekali saya melihat channel Sanihu Munir, Islam Care, Mualaf Channel, yang pertumbuhan subscribersnya nggak sampai jumlah kuku belah yang ada di tangan pemilik Mualaf Channel. Sebagai sesama YouTuber, saya tahu seberapa susahnya teman-teman bikin video YouTube. Dan pertumbuhan yang kecil bisa bikin stres dan patah semangat. Jadi, saran saya untuk channel Ayah Sofia, Sanihu Munir, Irena Handono, Salam Akal Sehat, Islam Care, Mualaf Channel, belajarlah dari KAF Media Channel. Kalau saya lihat,
Seharusnya kalian bisa dengan mudah menjadi seperti Kaf Media Channel. Karena kelebihan Kaf Media Channel dibandingkan kalian, cuma bungkusnya doang. Isinya mah sama kosongnya dengan kalian. Contohnya, di video ini dia berkata bahwa bukti orang kafir hanya punya bodoh tidak punya pintar adalah bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Padahal, semua barang yang dia pakai untuk membuat video YouTube adalah ciptaan orang kafir semua. Bahkan lampu yang dia pakai di rumahnya pun diciptakan oleh orang kafir. Kalau memang orang-orang kafir adalah orang-orang bodoh yang bisa bertanya tidak bisa menjawab, buktiin dong. Nggak usah pakai barang-barang yang ditemukan dan diciptakan oleh orang-orang kafir. Pakai lilin kek di rumah. Lilin juga diciptakan oleh orang kafir. Pakai obor lah. Munafik sekali kan menggunakan barang-barang ciptaan orang kafir supaya seperti orang kafir, tetapi selalu membenci orang kafir. Kalau kamu memang begitu bencinya kepada orang kafir, nggak mau seperti orang kafir, ya nggak usah pakai barang ciptaan orang kafir. Selesai kan? Saya ini, kalau lihat kalian itu bawaannya mau ketawa, tapi kasihan. Karena hidup kalian itu penuh dengan iri hati dan kebencian. Kalian nggak punya kemampuan, tapi iri hatinya gede banget. Mau benci kepada orang kafir, tetapi nggak mampu hidup tanpa barang-barang ciptaan orang kafir. Munafik banget. Kalau orang-orang kafir yang menciptakan barang-barang yang kamu pakai itu bodoh, kamu yang cuma bisanya ngoceh doang itu apaan? Kamu orang yang lebih bodoh daripada orang bodoh. Nabi kamu aja disuruh nanya kepada orang kafir kalau ragu. Jadi, kalau Kaf Media Channel ini benar, kalau orang-orang kafir cuma bisa bertanya nggak bisa menjawab, berarti Kaf Media Channel ini lebih pintar daripada Allah. Karena Allah menyuruh Nabi bertanya kepada orang-orang yang cuma bisa bertanya nggak bisa menjawab. Paham ya? Nah, saya pernah mengatakan pada video-video sebelumnya bahwa semua tuduhan yang dilontarkan oleh umat muslim disebabkan karena sebenarnya mereka sendiri yang begitu. Maksudnya begini, kenapa Kaf Media Channel ini melontarkan tuduhan bahwa bukti orang kafir bodoh adalah bisa bertanya tidak bisa menjawab? Karena sebenarnya orang Islam lah yang cuma bisa bertanya nggak bisa menjawab. Buktinya mana orang Islam cuma bisa bertanya tidak bisa menjawab? Buktinya ada di video yang berjudul Bukti Lagi Al-Quran Tidak Sempurna yang dibawakan oleh Dr. Zezat Salim. Dr. Zezat Salim ini orang Islam ya, dan dia melontarkan 13 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para ulama muslim sejak zaman dahulu. Selain dengan jawaban takiyah, maki-maki, dan percaya buta. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Nah, saya sudah menaruh link video itu di bawah video ini. Dan kita lihat apakah Kaf Media Channel bisa menjawab 13 pertanyaan dari Dr. Zezat Salim. Ingat ya, yang bertanya di video itu adalah orang Islam, bukan orang kafir. Dr. Zezat Salim itu orang Islam. Dan kita lihat apakah Kaf Media Channel mampu menjawab 13 pertanyaan itu tanpa dusta, tanpa maki-makian, dan tanpa disuruh percaya buta. Saya cukup yakin jawabannya sama persis dengan komentar-komentar teman-teman muslim lainnya yang ada di channel ini. Gali dusta, tutup dusta, untuk menutupi kepercayaan buta dan dikasih bumbu maki-makian. Mana berani Kaf Media Channel ini berkata jujur. Berkata Al-Quran pada zaman Muhammad berbeda dengan Al-Quran versi Hafs yang ada sekarang, walaupun buktinya ada di depan mata. Paling jurus yang dipakai oleh Kaf Media Channel untuk menjawab sama seperti channel muslim lainnya, jurus maling teriak maling. Cuma bungkusnya aja lebih menarik daripada gigi Sanihu Munir.
Ingat ya, Kaf Media Channel yang menuduh orang kafir cuma bisa bertanya tidak bisa menjawab. Saya cuma memberikan bukti bahwa sebenarnya orang Islamlah yang bisa bertanya tidak bisa menjawab. Tuh Dr. Zezat Salim. Dan nabinya pun disuruh bertanya kepada orang kafir oleh Allah. Jadi, Pasani Humunir, Insan Moko Ginta, Irene Handono, Salam Akal Sehat, Islam Care, Mualaf Channel, dan teman-teman YouTuber muslim lainnya, cobalah belajar cara membungkus omong kosong kalian seperti Kaf Media Channel ini. Belajarlah video editing sedikit, karena kenyataannya berdasarkan data, wajah kalian gak laku. Kalian malulah dikit. Udah tampil wajah begitu lama masih gak laku-laku. Kalah dari Kaf Media Channel yang gak tampil wajah. Oh iya, ngomong-ngomong tentang tidak tampil wajah, menurut komentar-komentar teman-teman muslim yang ada di channel ini, tidak tampil wajah itu artinya pengecut. Jadi, menurut komentar-komentar teman-teman yang muslim, admin channel Kaf Media Channel ini adalah seorang pengecut karena dia tidak tampil wajah. Tetapi, sebagai sesama channel pengecut yang tidak menampilkan wajah, saya mau menghibur Kaf Media Channel sedikit ya. Shh, bro, Muhammad dan Allah juga tidak menampilkan wajah. Bahkan menurut Al-Quran surah 68 ayat 42, Allah cuma akan menyingkapkan betisnya. Nah, katanya Kaf Media Channel ini bukan kaleng-kaleng yang cuma bisa bertanya nggak bisa menjawab. Mungkin dia bisa menjawab pertanyaan teman-teman muslim yang tidak sepantasnya saya yang jawab. Karena Allah bukan Tuhan saya. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah tidak menampilkan wajah, cuma menampilkan betis? Apakah dia malu? Atau apakah dia takut? Atau apa? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan tuh macam Angry Bird lah. Kenapa Allah punya betis seperti makhluk? Betis Allah siapa yang ciptakan? Betis Allah itu ada satu atau ada dua? Kalau ada dua, apakah keduanya adalah betis kanan seperti tangan Allah yang dua-duanya adalah tangan kanan? Setahu saya sih, jawaban klasik yang diberikan kepada teman-teman muslim oleh para ustadz adalah omelan sambil pura-pura tahu ditambah dengan caci maki. Atau ditakwil, Allah punya betis bukan berarti Allah punya betis. Allah punya dua tangan kanan bukan berarti Allah punya dua tangan kanan. Allah punya wajah bukan berarti Allah punya wajah. Itu zat Allah yang tidak boleh dipertanyakan. Kalau dipertanyakan itu bid'ah. Atau jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Dalam kurung, menipu diri sendiri. Nggak tahu tapi pura-pura tahu. Bisanya cuma jawab bukan begini, bukan begitu, bukan begini, bukan begitu. Lalu mengeluarkan jurus mengalihkan perhatian dengan loncat ke pertanyaan lain. Lalu menunjuk orang lain sambil berkata, tuh si itu nggak bisa jawab juga. Atau mungkin cara jawabnya ikutin cara Muhammad sekalian. Keluarin pedang, langsung bacok. Selesai kan? Nah, supaya teman-teman tidak salah paham, saya mau menjelaskan bahwa betis Allah itu bukan pertanyaan dari saya ya. Saya tidak tertarik dengan jawaban dari teman-teman. Saya udah tahu jawaban dari muslim seperti Kaf Media Channel ini, cuman itu-itu aja. Kristen nggak butuh bertanya kepada muslim, dan nggak butuh jawaban dari muslim. Muslim dan Muhammadlah yang butuh bertanya kepada orang-orang Kristen. Dan kalau kamu mencoba membantah hal ini, kamu hanya menipu dirimu sendiri. Jadi, kalau admin Kaf Media Channel melihat video ini, nggak usah respon video ini ya. Karena kamu cuma tipikal muslim yang percaya buta kepada kebohongan. Dan kamu cuma menggunakan otak kamu untuk mencari akal-akalan untuk menutupi kebohongan yang diajarkan kepada kamu. Kamu takut untuk menerima kenyataan bahwa apa yang diajarkan kepada kamu itu adalah kebohongan. Cobalah Kaf Media Channel. Kalau kamu memang bukan orang yang cuma bisa bertanya nggak bisa menjawab, coba kamu beranikan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk diri kamu sendiri.
Bagaimana jika semua yang kamu percaya selama ini adalah kebohongan? Bagaimana jika Muhammad bukan nabi? Bagaimana jika Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan? Kasihan saya melihat orang-orang seperti kamu itu yang sejak kecil sudah ditanamkan kebencian kepada orang-orang yang bahkan kamu tidak kenal. Jadi saat ini, saya sebagai salah satu orang kafir yang kamu benci itu, mau berkata kepada kamu, bahwa saya mengampuni kamu, karena kamu tidak tahu apa yang kamu perbuat. Oke, begitu aja review saya terhadap Kaf Media Channel. Sebagai sesama YouTuber, saya ingin mengucapkan selamat atas prestasinya. Semoga semakin banyak subscribersnya. Dan semoga YouTuber-YouTuber lain, baik yang Kristen dan Islam, juga bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Yesus Kristus penguasa saya, memberkati kita semua. Susah